Nggak ada hal luang di sini. Nih saya share ke ini ke apa tuh ke grup jaringan. Kali aja dah ini nyantol ya. Oke, baik ya. Masya Allah. Jadi Rewani aneh ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita akan sedikit sharing berkaitan dengan jejak Islam di 2/3 dunia, ya. Nah, sebelum kita ke jejak Islam ini, ya, perlu kita garis bawahi, ya, kalau misalkan kita berbicara sejarah Islam, itu nggak bakal mungkin setengah jam, 1 jam itu bakal selesai, ya. Makanya mudah-mudahan nanti untuk sharing jejak Islam ini, ya, bisa berseri, ya, Kang Nurdin, ya, Kang Rijal, ya. Mudah-mudahan bisa berseri. Siap. Jadi kita membahasnya sedikit demi sedikit sejarah-sejarah Islam yang pernah ada. Ya. Nah, adik-adik, jadi ngajar. Baik, teman-teman yang insya Allah ya, semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara berkaitan dengan jejak sejarah Islam, ya, tentu yang kita cari adalah Islamnya, ya. Tentu yang kita cari, benarkah ya di 2/3 dunia ini Islam itu mempunyai jejak peradaban, ya, ataukah justru malah menimbulkan kekacauan, menimbulkan kegaduhan, ya, Islam itu, atau justru yang sekarang lagi viral, benarkah di 2/3 dunia ini, ya, banyak apa tuh namanya, dengan Islam, ya, dengan Islam yang banyak yang good lookingnya, yang banyak yang apa aja, ya, pokoknya semuanya itu berbicara berkaitan dengan Islam yang saat ini kita kenal, yang saat ini kita ketahui, justru malah banyak disudutkan. Nah, makanya kita flashback kembali, betulkah Islam pernah mewarnai dunia ini? Ya, betulkah Islam pernah membawa suatu kejayaan yang sangat keren, yang sangat dahsyat, atau justru sebaliknya? Baik teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sih, ya, kita harus mengetahui jejak Islam di 2/3 dunia? Pertama, kita harus mengetahui dulu bahwa Islam itu adalah agama yang syamilan, ya, kafah, sempurna, ya. Dukhulu silm kafah. Nah, kenapa Islam sempurna? Ya, karena Islam sendiri adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melalui risalah terakhirnya adalah risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatur, ya, yang menjadikan sebuah aturan di mana Islam sendiri mengatur 3 perkara, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ubudiyah, ya, mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri, hablum minan nafs, dan mengatur hubungan kita dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Nah, makanya di Islam itu sendiri kenapa bisa menguasai 2/3 dunia? Yaitu, ya, karena Islam itu adalah kafah, komprehensif, menyeluruh, sempurna. Nah, makanya Islam itu punya peninggalan jejak sejarah. Nah, baik, kita akan coba, ya, boleh.
Ini hostnya ternyata nggak bisa, ini ya, bisa dikesayain dulu nggak ya hostnya ya? Biar saya bisa share screen. Gimana, Bang? Ini hostnya siapa ya? Bisa dikesayain dulu nggak? Hostnya Kang Robit. Robit itu hostnya itu. Kang Robitnya mana ya? Dia katanya di rumah. Oh, di rumah. Sholat dulu. Lagi taklim ini nggak tahu nih gimana cara menyerahkan hostnya ke antum nih. Ya nggak bisa, harus ada Robitnya lah, jangan. Ya, oke. Coba hostnya kesayain dulu ya, biar saya bisa share screen. Ya, bisa insya Allah. Ya. Nah, diserahin. yuk kita coba buka lembaran sejarah yang pernah ada. Masya Allah ya. Nah, mana nih? Belum muncul kok. Bentar. Oh, ini dia. Nah, teman-teman, ya, keren nggak ya? Bahwa sebetulnya Islam ini pernah menguasai 2/3 dunia. Benarkah? Ya, boleh kita lihat, teman-teman. Nih, Islam menguasai 2/3 dunia. Kalau kita lihat, ini ada petunjuk bisa ya. Nah, kita lihat. Lihat ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa yang hijau ini ya, yang hijau ini merupakan wilayah kekuasaan Islam. Dunia yang kita lihat luas banget ini, 2/3-nya ya, hampir 2/3-nya ini dikuasai oleh Islam. Andai saja, ya, andai saja ini bisa kita lihat, andai saja Islam bisa nyebrang sedikit lagi, maka 3/3 dunia ini atau seluruh dunia ini dikuasai Islam. Namun sayang, baru 2/3 ada kisruh yang terjadi, mengalami kemunduran. Namun perlu kita sadari, perlu kita ketahui bahwa sebelum itu Islam punya kejayaan. Islam pernah menguasai 2/3 dunia yang kita ketahui saat ini. Kalau kita lihat, teman-teman, ya, Islam itu diawali dari apa sih? Ya, Islam itu diawali dari mana sih sebetulnya? Islam itu dimulai dari mana? Bisa kita lihat, teman-teman, bahwa Islam menguasai 2/3 dunia diawali dari mana? Diawali dari cuma sedikit ini. Nah, kelihatan nggak? Enggak. Ya. Kita miringkan ke bawah. Itu bisa tadi. Ya, tinggal di zoom aja, bisa di zoom kan di. Iya kan di. Mau di zoom? Oke, bentar, saya zoom dulu ya. Bisa Nggak juga. bisa ini PPT ya. Lihat ternyata pakai yuk. Jadi Islam dari yang tadinya kecil ya, hanya sebatas ini, teman-teman. Nah, Islam itu hanya sebatas pertamanya itu dari Mekah. Ya. Oke. Bisa ikut tanya kayak Ya, bentar, Kang Wandi, kita lanjutin ya. Islam telah menguasai 2/3 dunia. Islam telah menguasai 2/3 dunia. Diawali dari mana? Hanya dari sini doang, teman-teman. Hanya dari 2 kota yang kecil ini. Kebayang nggak? Selama 1301 tahun, itu diawali dari sini doang. Dari dua tempat ini. Ya. 2 kota terbesar yang kala itu disebut dengan titik awal
ya, dan titik tolak kebangkitan atau jejak Islam itu menyebar ke seluruh dunia, khususnya 2/3 dunia ini. Diawali dari mana? Di kota yang kita kenal dengan Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Nah, di Mekah dan Madinah Al-Munawwarah inilah mulai muncul peradaban-peradaban, ya, mulai muncul, dibangun, ya, sebuah titik tolak di Madinah khususnya, dibangun sebuah titik tolak yang itu akan menjadikan cahaya menyeluruh ke seluruh dunia. Kenapa coba? Kalau kita lihat, ya, Madinah ini lebih ke timur, tapi disebut tengah. Ya, kenapa disebut timur tengah? Ya, karena kita lihat di peta dunia ini, Mekah itu adalah sentralnya planet bumi kalau kita ketahui. Makanya kenapa gravitasi bumi itu sebanding lurus dengan Mekah, ya? Karena kita ketahui banyak yang tawaf, ya, bahwa kita lihat peneliti-peneliti yang menyebutkan bahwa titik sentralnya bumi itu ada di Mekah. Dan dari sinilah Islam itu mulai menyebar. Hanya dari kota yang kecil ini. Boleh kita perhatikan terlebih dahulu, teman-teman. Pertama, Islam disebar di Mekah, ya. Kemudian ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah, teman-teman, kita bisa lihat, ya, Islam mulai melebarkan sayap terlebih dahulu. Kemana, teman-teman? Ke seluruh wilayah Jazirah Arab, ya. Jadi seluruh wilayah Jazirah Arab itu dikuasai dulu nih dari Mekah, Madinah, kemudian akhirnya seluruh wilayah Arab ditaklukkan oleh Islam. Segimana? Nah, ini yang disebut dengan Jazirah Arab, teman-teman. Ya. Segini itu adalah wilayah Jazirah Arab. Dari sini, ketika Jazirah Arab sudah ditaklukkan oleh Islam, ya, ketika sudah dikuasai oleh Islam, maka Islam mulai menyebar. Pertama kemana dulu nih? Penaklukan. Nah, dari sini ada dua penaklukan, ya, yang paling kuat banget. Pertama, Islam mulai melebarkan sayap ke sini dulu, teman-teman. Ke Irak. Atau Madain kalau dulunya itu. Ke Irak, satu pasukan ke Irak, satu pasukan lagi membebaskan ke arah sini, teman-teman. Nah, ke arah Syam. Dari Irak, yang kita ketahui itu adalah Persia. Dulu itu kekuasaan terbesar ada di Irak, di sini Persia, ya, Irak, Iran, Persia, dan Romawi, Rum. Itu dulu kekuasaannya ada di Suriah, Syam. Nah, dari sini teman-teman, ketika Persia dan Syam sudah ditaklukkan, akhirnya Islam sudah mulai menjadi kekuatan besar. Sehingga mulailah menyebar, ya, para dai-dai itu. Ada yang menyebarnya ke wilayah sini, akhirnya Mesir ditaklukkan, kemudian ke sini, ya. Dan banyak, ya, dari sini ke sini, ya, ke sini. Semua banyak, ya, dari sini. Cuma pusatnya dari Mekah doang. Ya, ada yang langsung sebar ke sini para dai itu. Kemudian yang dari Irak, ya, dari Persia, mereka menyebarkan lagi Islam ke sini. Ya, ada yang ke sini. Pusatnya dari mana? Dari Mekah dan Madinah. Ke sini, ya, ke sini, sampai ke sini, ya, bahkan sampai ke negeri kita, ke Indonesia. Islam ini menyebar. Artinya apa? Hanya sekitar 13 abad, ya, peradaban pernah dikuasai oleh Islam. 2/3 ini, ya, nih 2/3 dunia ini dikuasai oleh Islam. Artinya ini suatu
prestasi yang luar biasa, teman-teman. Prestasi yang luar biasa. Suatu peradaban tidak bakal mungkin bisa langsung menguasai 2/3 dunia dalam waktu secepat ini, teman-teman. Tetapi dengan Islam, ya, karena Islam mempunyai visi rahmatan lil alamin, jadi rahmat untuk semesta alam, ya, maka Islam pernah, ya, selama 13 abad menguasai 2/3 dunia. Nah, makanya teman-teman kalau kita ketahui, ya, nanti kita akan spesifikkan, ya, mudah-mudahan nanti berseri, mudah-mudahan nanti kita akan coba bahas satu persatu jejak-jejak Islam di 2/3 dunia ini. Pertama, misal jejak Islam di Jazirah Arab, dari Mekah ke Madinah, kemudian ke Yaman dan seluruhnya wilayah Jazirah Arab ditaklukkan. Kemudian nanti menyebar lagi, jejak Islam menyebar ke Irak, ke Romawi, ke Syam, kemudian ke wilayah Timur Tengah, Mesir, Afrika, ya, Sudan. Maaf, bukan Timur Tengah, wilayah Afrika, ya, Mesir, Sudan dan lain sebagainya. Kemudian masuk lagi ke wilayah apa ini? Kazakhstan, ya. Kalau sekarang Kazakhstan. Kalau dulu ini Bani Turki, ya, dari Turki ini tuh. Sukunya suku-suku Turki di sini tuh. Nah, itu nanti kita akan bahas satu persatu. Kalau bahas sekarang itu nggak bakal mungkin, ya. Bisa kemungkinan nanti sampai subuh. Nah, makanya kita akan coba sekarang openingnya dulu, kita buka dulu, ya, kita review dulu secara global. Secara Islam atau penaklukan Islam di 2/3 dunia ini. Dari 2/3 dunia ini, kenapa Islam bisa sampai jaya? Ya, pastinya kita ketahui dari 2/3 dunia ini, kenapa Islam sampai bisa berjaya seperti ini? Tentu, ya, ada sesuatu, ada misi yang dibawa, teman-teman. Ada sesuatu yang dibawa. Kok bisa, ya? Cuma 1.300 tahun bisa menguasai yang luasnya 20 juta kilometer, ya. Islam pernah singgah di situ. Andaikan saja, ya, bisa nyebrang ke sini, maka kala itu Islam bisa menguasai 3/3 dunia. Nah, sekarang teman-teman, ya, kenapa kita bisa menguasai 2/3 dunia? Ya, kenapa kita bisa menguasai 2/3 dunia? Ya, karena ada misi yang dibawa, misi rahmatan lil alamin, misi Islam. Nah, makanya kita ketahui, teman-teman, bahwa kita menguasai seperti itu, ya, Islam bisa menguasai seperti itu. Tentunya ada hal yang paling penting. Ada hal yang paling penting, teman-teman. Pertama, nanti kita akan bagi 3 fase. 2/3 dunia Islam menguasai itu menjadi 3 fase, teman-teman. Pertama, masanya kenabian, ya. Kira-kira masa kenabian itu wilayah mana aja sih? Ya, jejak-jejaknya yang pernah ada, jejak-jejak Islam yang pernah ada, wilayah mana saja sih yang ditaklukkan oleh masa kenabian ketika ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian yang kedua, insya Allah kalau misalkan nanti ada kesempatan, kita akan bedah lagi, ya. Setelah Rasulullah wafat, ada fase kedua yang dinamakan dengan Khulafaur Rasyidin, ya, yang dimana ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan. Itu kira-kira ketika wilayah Khalifah Rasyidah ini, ya, ketika Khilafah Rasyidin ini, wilayah mana saja sih yang ditaklukkan? Ya, nanti kita akan bahas. Dan yang ketiga, setelah
Khilafah Rasyidin ada pergantian kepemimpinan dari yang tadinya Khilafah ala minhajin nubuwah kemudian masuk ke Mulkan Abon. Di situ artinya tetap menggunakan sistem Islam, hanya saja pergantian kepemimpinannya dengan menggunakan sistem dinasti. Nah, yang pertama ya Bani Umayyah itu kira-kira nanti kita akan bahas. Kira-kira Bani Umayyah itu ya dari Muawiyah bin Abi Sufyan sampai yang bin Abu Sufyan sampai yang terakhir itu daerah mana saja sih yang dikuasai? Dan kemudian masuk ke Bani Abbasiyah, daerah mana saja sih yang dikuasai? Ya, kemudian masuk lagi ke daerah ke Bani Utsmaniyah, itu wilayah apa saja yang dikuasai? Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas, ya. Dan sampai terakhir ya, terakhir itu 2/3 dunia ketika Islam, sistem kepemimpinan Islam runtuh itu ketika terakhir Bani Utsmani. Nah, apakah setelah Bani Utsmani ada jejak-jejak Islam? Ada, teman-teman. Ya, ada jejak-jejak Islam. Karena Islam terus menyeluruh sampai sekarang. Ya, bahkan ke Indonesia pun ya masih ada wilayah jejak-jejak Islam yang ditemukan setelah fase Bani Utsmaniyah itu runtuh. Artinya jejak Islam ini akan terus menjadi jejak ya sampai umat Islam itu seluruhnya tidak ada. Nah, insya Allah itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita pembukaan dulu ya. Kita review dulu bahwa benar ternyata ya teman-teman, Islam pernah menguasai 2/3 dunia, diawali dari Jazirah Arab di masa kenabian, kemudian menyebar ke wilayah Timur Tengah di masa Khulafaur Rasyidin, ya, kemudian menyebar lagi di masa Mulkan Abon, ya, sampai sekarang Mulkan Jabarian itu tetap, ya, Islam tetap menebarkan rahmatnya. Nah, namun kira-kira teman-teman yang perlu kita ketahui, apakah ya Islam akan bisa menguasai 3/3 dunia kelak? Ya. Pertanyaannya, ini pasti bisa kita jawab, teman-teman. Apakah Islam kelak akan menguasai 3/3 dunia atau seluruhnya bisa dikuasai Islam? Ya. Nah, ini sebagai gambaran bahwa Islam pernah menguasai dunia. Banyak sekali peradaban-peradaban. Ini secara sekilas, insya Allah nanti kita akan bahas. Ini tuh kira-kira di zaman siapa sih? Ya. Nah, banyak ya teman-teman. Nah, ketika zaman ini tuh nanti di zaman siapa sih? Ada penemu-penemu, ya. Ada loading. Al-Hazen, ya, kemudian Abu Qasim Al-Jahrawi, Ibnu Sina, ya, dan ini peradaban-peradaban yang pernah ada, ya. Ini kita lihat penaklukan-penaklukan Islam yang pernah ada di sini, ya. Nah, yang paling penting sebelum kita melangkah lebih jelas menapaki jejak-jejak sejarah Islam, ada pertanyaan yang paling keren, teman-teman. Dengan Islam, pendahulu-pendahulu kita mereka menampakkan keagungannya. Namun dengan pertanyaan yang sama, ya, dengan Islam yang sama, apakah yang akan kita tampakkan ke depan? Ya, mereka pendahulu-pendahulu kita, mereka berani menapaki jejak-jejak Islam, berani menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Dan apakah dengan sama agamanya, dengan Islam yang sama, ke depan apa yang akan kita tampakkan? Masih adakah wilayah yang akan kita taklukkan sampai 3/3 dunia itu dikuasai Islam? Masih, teman-teman. Insya Allah, ya,
Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji ya. Di syarah Rasulullah ada 2 kota yang akan ditaklukkan. Pertama Konstantinopel, yang kedua adalah Roma. Konstantinopel sudah ditaklukkan, tinggal Roma yang belum kita taklukkan. Artinya bisa jadi itu peran kita terlibat di sana. Dan insya Allah teman-teman, kalau kita menguasai sejarah Islam ini, ya, kalau kita belajar sejarah Islam ini, insya Allah, ya, kita akan lebih semangat lagi, kita akan lebih kuat lagi, kita akan lebih keren lagi, ya, menapaki jejak-jejak Islam. Dan yang seperti ini, teman-teman. Nah, ya, yang seperti ini, insya Allah, Allah akan mampukan kita selama kita berpikir mampu, ya, selama kita yakin bahwa kita pernah menguasai 2/3 dunia ini, dan insya Allah kita akan bagian dari orang yang akan menaklukkan jejak-jejak Islam selanjutnya. Mana aja yang belum tertaklukkan, ya, Cina mayoritas sekarang bukan Muslim, ya, tapi tetap dulu pernah ada peradaban di Cina, teman-teman, ya, khususnya di sini. Ya, ini wilayah ini pernah dikuasai, ya, pernah dikuasai Islam, cuman sedikit. Dan insya Allah, ya, di sini juga pernah dikuasai Islam, namun sekarang karena minoritas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka. Insya Allah, teman-teman, ya, kita akan menguasai daerah sini ke depan, kita akan menguasai daerah sini ke depan, dan kita akan menguasai daerah sini ke depan. Insya Allah sebelah sini ada Amerika, ya, insya Allah kita akan kuasai ke depan, sehingga mudah-mudahan kitalah jadi orang yang menjadi bagian penakluk sejarah Islam selanjutnya. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya, entah nanti sebulan sekali atau 2 minggu sekali, kita akan mulai masuk pembahasan, ya, membahas tentang jejak sejarah Islam yang pertama di masa kenabian. Kira-kira apa aja sih yang ditaklukkan? Kira-kira wilayah mana saja yang ditaklukkan di masa kenabian? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang secara global dulu bahwa ini yang akan kita bahas ke depan, teman-teman. Ya, 2/3 dunia ini yang akan kita bahas. Dari sini pertama kita mulai. Ya, dari sini kita akan mulai nanti membahasnya. Ya, kemudian masuk ke penaklukan di sini. Masuk ke penaklukan di sini. Masuk ke penaklukan di sini. Sampai insya Allah mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita akan bahas jejak sejarah Islam di Indonesia di sini, ya, sampai seluruh 2/3 dunia ini kita kuasai. Ya, mungkin untuk sekarang sebagai pembukaan terlebih dahulu, ya, cukupkan sekian, dan kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk membahas lebih spesifik berkaitan dengan jejak-jejak sejarah Islam yang ada di dunia. Tentunya, ya, dengan segala keterbatasan saya, ya, jadi teman-teman bisa nanti menambahkan atau misalkan didiskusikan di pertemuan selanjutnya, dipersilakan. Mungkin untuk sekarang dicukupkan sekian terlebih dahulu sebagai pembukaan, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, tapi jangan dulu bertanya, Kang, waktu dulu zaman Rasul kira-kira jejak ini. Nah, jangan dulu sana, ya, karena belum dibahas. Secara globalnya dulu aja sekarang. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan, Kang Rizal. Ya, oke, terima kasih Kang Eko. Itu ya pembahasan kita malam ini, Masya Allah ya. Nah, untuk selanjutnya ini, bagi teman-teman yang penasaran, mungkin dari pembahasan tadi atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung. Kita buka sesi tanya jawab ya. Ya, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan.
yang akan dijawab oleh langsung pemateri Kang Eko. Ya, ada yang mau nanya nggak nih? Kang Yogi, Kang Wandi. Siapa lagi nih? Ada Abdullah, Abrak, Teguh. Tes. Ini masih pada di mood ini. Ya, boleh dibuka. Ini saya buka sisi tanya jawab ini. Yang pengen nanya dipersilakan. Siap. Ya, pada siap. Ya. Kang Wandi mau nanya. Ini mewakili kontakan kan lagi ngumpul nobar 3 orang. Mantap. Allah, mantap. Abuan telat tadi Kang Nurdin. Kang Nurdin nggak jadi datang. Kang Nurdin ini hilang ini, kemana dia ini? Ini mewakili pertanyaan teman-teman ya, Kang. Ya. Jadi antara khilafah sekarang sama khilafah Imam Mahdi. Khilafah. Nah, kita kalau khilafah Imam Mahdi itu apa ya? Menunggu katanya. Nah, kita sekarang itu kalau berjuang sekarang itu berat gitu. Berat itu tapi tetap harus dilakukan. Nah, mungkin itu ada pencerahan biar masuk ke teman-teman yang lagi nonton. Dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jadi pertanyaannya apa bedanya khilafah yang kita perjuangkan sekarang dengan Imam Mahdi dengan khilafah yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi nanti gitu. Nah, itu mungkin. Nah, gitu. Oke, Kang Eko. Jadi ini pertanyaannya. Apa Mantap. beda gitu Ya. kan? Khilafah Baik. yang kita perjuangkan nih dengan nanti khilafah yang dipimpin oleh Imam Mahdi langsung gitu. Nah, itu bedanya apa dari pertanyaannya tadi gitu. Baik, teman-teman. Masya Allah, keren banget ya pertanyaannya. Yang dibahas masa lalu, ya, yang didiskusikan masa depan. Wah, keren ya. Baik, berkaitan dengan kekhilafahan di masa depan, ya, insya Allah, ya, suatu saat nanti kita akan dipimpin oleh Al-Mahdi, ya, khilafah di fase kelima, itu ada kepemimpinan umat Islam yang menyatukan seluruh, nah, maksudnya 3/3 dunia itu nanti dikuasainya oleh siapa sih? Ya, nanti akan dipimpin oleh Imam Mahdi, sehingga dunia itu merasa dalam kenyamanan. Ya, itu di kepemimpinannya kelak di Imam Al-Mahdi, fase kepemimpinan Islam yang kelima. Nah, namun perlu kita ketahui bahwa sebelum kekhilafahan fase kelima, ya, atau khilafah Imam Al-Mahdi itu akan ada terlebih dahulu kekhilafahan kecil yang itu akan menyatukan kekuatan-kekuatan di setiap wilayahnya. Nah, makanya ada hadis yang mengatakan bahwa kelak, ya, akan ada pasukan-pasukan dari timur, ya, yang akan bergabung dengan Al-Mahdi. Artinya apa? Artinya berarti sebelum itu sudah ada kekhilafahan kecil, ya, belum menyatukan seluruh dunia, karena yang menyatukan seluruh dunia insya Allah kelak itu adalah Al-Mahdi, ya, Imam Al-Mahdi itu sendiri. Nah, makanya apakah sebelum Al-Mahdi turun akan ada kekhilafahan? Ada kekhilafahan kecil, ya. Nah, insya Allah nanti kelak akan disatukannya oleh siapa? Oleh Imam Al-Mahdi. Dan teman-teman perlu diketahui, ya, teman-teman perlu disadari bahwa ketika nanti Al-Mahdi pun turun, ya, itu tidak akan semuanya bisa menerima, teman-teman. Ya. Nah, pun dengan apa yang kita perjuangkan sekarang, ya, apa yang kita perjuangkan sekarang tetap sama, teman-teman. Pasti banyak yang menolaknya, dan faktanya terjadi justru banyak yang menolak, ya. Ketika kita merindukan fase kelima, ya, justru banyak yang menolak daripada yang menerima. Itu sudah sunatullah. Dan karena kelak ketika ada Al-Mahdi pun, ya, banyaknya umat Islam adalah yang menolak karena kefasikan dan kemunafikan.
hanya akan ada orang-orang terpilih yang bersama Imam Al-Mahdi. Makanya kita berdoa semoga kita lah yang ada di barisan fase kelima ini. Apa sih bedanya yang kita perjuangkan sekarang? Sebetulnya yang kita perjuangkan sekarang itu adalah menuju fase kelima, ya, ke fase kepemimpinan Al-Mahdi itu. Nah, hanya saja sebelum Al-Mahdi turun akan ada kekhilafan kecil, ya, yang akan memimpin wilayah-wilayah kecil di dunia ini, yang insya Allah kelak akan disatukan oleh Al-Mahdi. Seperti itu, Kang. Jadi sia-siakah perjuangan kita saat ini? Ya enggak. Ya, kita enggak sia-sia. Justru apa yang kita lakukan sebetulnya ya ada atau tidak adanya kita, ya, Al-Mahdi tetap akan turun. Hanya saja pertanyaannya untuk kita sendiri, mau menunggu atau diperjuangkan. Menunggu tetap ada, memperjuangkan tetap ada. Ya mending dapat pahala atau ya memperjuangkan. Kalau nunggu doang, ya untungnya apa gitu ya secara ukhrawinya. Tapi kalau kita perjuangkannya dengan apa? Dengan dakwah. Ya insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah jalan kita. Ya, semakin banyak orang yang paham, semakin banyak orang yang mengenal, ya, insya Allah semakin banyak orang yang memahami. Walaupun banyak yang nggak nerima, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sampaikan saja sebagai bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kelak bahwa kita pernah memperjuangkan atau kita pernah mendakwahkan fase kelima ini. Kelima itu apa sih? Ya, fase kelima itu adalah tadi fase khilafah ala minhajin. Seperti itu. Jazakallah Kang, udah jawabannya ini sangat mencerahkan. Oke orang. Oke orang. Tahu tuh Google Meeting. Iya Allah, yang satu megang HP ngatur juga. Gimana Kang Wandi? Oke jawabannya? Jazakallah sudah tercerahkan teman-teman. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ada yang pengen nanya lagi? Nanya lagi? Enggak. Sejarah Islam yang bahas. Udah ini mas seminar. Mas seminar. Masuk aja. Masuk. Nanya lagi ya? Oh ini nani. Tiga bisa ngomong lu ya? Lah bisa. Jangan disuarin, jangan Jangan. disuarin. Tolol gitu. Halo. Hancur ntar. Ya, silakan. Ya silakan, ada yang mau nanya lagi? Kang Yogi. Kang Yogi. Wah, nggak terangnya nih. Ya udah Kang Eko, ada yang nanya deh. Boleh. Kan tadi kata antum ada kekhilafahan kecil yang berdiri di dunia. Nah, berarti ada lebih dari seorang khalifah dong kalau begitu ya Kang ya? Halo Kang? Ya. Kalau kata antum tadi kan katanya ada kekhilafahan kecil yang berdiri sebelum Imam Mahdi turun kan ya? Nah, berarti ada lebih dari satu khalifah dong kalau begitu. Ya. Nah, itu bagaimana hukum dalam Islam? Bukankah tidak ini maksud itu hukum dalam Islam itu kan nggak boleh ada dua pemimpin dalam satu negara. Berarti kalaupun lebih daripada satu khalifah itu nggak apa-apa gitu? Atau gimana itu nantinya? Yap. Nah, perlu diluruskan ya. Rasanya gini deh teman-teman. Seandainya ya di Suriah ya atau misalkan seandainya di Indonesia aja gitu ya. Seandainya ini Mbak ya, mudah-mudahan aja. Seandainya Indonesia menerima Islam ya dan menguatkan Islam dan Indonesia siap menerapkan Islam secara kafah, maka Indonesia itu adalah disebut dengan kekhilafahan kelak nanti.
Nah, sementara teman-teman, ya, di belahan bumi yang lain, keterbatasan informasi juga ada negara yang menerapkan Islam secara kafah. Nah, kira-kira itu kan tetap disebut khilafah ya. Dua negara itu tetap disebut khilafah. Namun karena keterbatasan informasi, itu akhirnya apa teman-teman? Ya, ada dua khalifah. Nah, makanya apakah dua khalifah itu nanti yang satu khalifah dibunuh? Ya enggak, ya. Enggak gitu. Ya karena nanti akan ada khilafah Al-Mahdi yang akan menyatukan. Muncek bahasa ini mah nantinya itu kelaknya itu ya kegubernuran kembali. Nah, makanya ketika Islam Islam berkuasa kala itu khalifahnya satu, tapi di negara-negara yang lain itu kegubernuran. Nah, sekarang gitu yang disebutkan tadi Kang Rijal, apakah kelak nanti itu disebut khalifah? Ya, karena ini nanti berkaitan dengan fase akhir zaman, teman-teman. Ya, ketika itu kelak kan akan ada ini ya, akses informasi terputus ya di masa depan itu. Teknologi sudah tidak bisa digunakan. Lantas gimana caranya berkomunikasi? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti di Syam kemungkinan akan ada negara yang menerapkan Islam secara kafah. Kemudian di bumi belahan yang lain, misalkan di Turki, ya, itu akan ada yang menerapkan Islam secara kafah. Jadi sekali lagi ini, karena kelak itu akan ada keterbatasan informasi, ya, akhirnya mereka menerima Islam, tapi tidak tahu bahwa di negara yang lain juga, ya, itu menerapkan Islam. Nah, makanya ketika Al-Mahdi turun, ya, mereka semua disatukan. Dijadikan sebagai satu kekuatan, dan insya Allah itu akan menjadi pemersatu kita kelak. Nah, flashback nih ke masa lalu. Apakah dulu ada dua khalifah dalam satu kepemimpinan? Pernah ada, teman-teman. Ya, pernah ada dua khalifah dalam satu kepemimpinan kala itu. Maksudnya kepemimpinan Islam ya. Ketika peralihan ya di fase kedua ke fase ketiga ya, dari Khalifah Rasyidin ke Bani Umayyah, itu ada dua kepemimpinan kala itu, kepemimpinan Hasan dan kepemimpinannya adalah Muawiyah. Yang sama-sama Muawiyah menyatakan diri sebagai khalifah dan Hasan bin Ali juga diangkat sebagai khalifah. Ya. Nah, makanya ketika terjadi dua kepemimpinan kala itu dalam satu wilayah, itu harus ada yang mengalah. Makanya Hasan bin Ali sebagai bentuk kemaslahatan agar umat bisa bersatu kembali, Hasan bin Ali lah yang mengalah bahwa tonggak kepemimpinan dialihkan ke Muawiyah. Nah, dari situ tuh ya. Jadi kita ketahui bahwa ketika nanti di kepemimpinan Islam itu memang tidak boleh ada dua presiden, tidak boleh ada dua khalifah ya. Tapi gubernur boleh ya, yang memerintah di wilayah-wilayahnya. Tapi tetap khalifah tetap satu, teman-teman. Insya Allah kedepannya pun sama, khalifahnya tetap satu. Kenapa sih dulu ternyata misalkan ada khalifah yang zalim? Jangan disalahkan sistemnya, ya. Yang disalahkan itu ya tetap orangnya, pribadinya, ya. Sistemnya tetap bagus, ya. Islamnya tetap bagus. Hanya saja individu-individu Muslim itu tidak sepenuhnya bagus. Artinya tidak boleh menyalahkan Islamnya. Seperti itu, teman-teman.
Begitu Kang Rijal. Berarti Ini- kan kekhilafahan itu berdiri setelah masa Dukhon berarti ya. Kan Dukhon itu kan Betul. turun pada saat itu kan berarti komunikasi kita hilang gitu kan. Oke, kalau jadi bahasa akhir zaman ya. Ilmu masa depan ya atau ilmu akhir zaman kita tidak bisa menguasainya. Maksudnya tidak tahu ke depan seperti apa ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Itu kapan terjadinya, runtutannya terjadinya kapan. Cuman ya kalau diurutkan berdasarkan hadis-hadis ya, kemudian kita rentetkan hadis-hadis ya, kita nggak tahu sebetulnya secara pribadi, nggak tahu kapan datangnya dukhon ya. Kalau dilihat dari tanda-tanda dari hadis itu, munculnya dukhon itu kan ada ciri-cirinya, dan ciri-cirinya sekarang apakah terjadi? Sudah terjadi gitu. Dan kelak gimana? Apakah Al-Mahdi dulu yang turun ataukah dukhon dulu yang turun gitu ya? Itu kan pertanyaannya. Ya. Apakah khilafah dulu yang muncul atau dukhon dulu yang muncul? Nah, kalau secara pribadi, wallahu alam ya, kita nggak tahu. Hanya saja kalau kita lihat dari tanda-tanda, ya, kalau kita lihat tanda-tanda bahwa dukhon akan muncul berdasarkan hadis Rasulullah itu sudah ada, ya. Jadi 3 simpul itu ketika semuanya sudah lepas, yaitu dukhon akan muncul. Waktunya kapan? Wallahu alam, kita nggak tahu. Hanya saja, ya, kalau nalar kita yang sederhana ini, ya, yang sempit ini, rasionalnya seperti itu. Kalau seandainya dukhon yang pertama muncul, ya, dukhon yang pertama muncul, itu pasti, ya, segala bentuk teknologi akan musnah. Betul nggak? Ya. Makanya nanti akan ada keterbatasan informasi. Seperti itu. Lantas gimana kalau ternyata Al-Mahdi dulu yang turun, dukhonnya belum turun gitu ya. Tapi ada yang paling penting teman-teman. Sebelum Al-Mahdi turun, ya, itu akan ada peperangan terlebih dahulu. Nah, di sini pun sama, dengan adanya peperangan dunia ketiga kelak, itu tetap ada keterbatasan informasi. Nah, makanya ketika mengetahui ada pasukan dari timur, kira-kira itu pasukan dari timur itu mereka yang mengikrarkan diri sebagai apa? Sebagai orang muslim kah? Yang bersyahadat kah? Yang taat kepada Allah kah? Atau justru orang kafir? Kan enggak, ada pasukan timur yang membantu Al-Mahdi itu. Nah, kalau nalar sederhana saya seperti itu. Kalau ada pasukan dari timur, kemudian Al-Mahdi akan dibantu ya tadi oleh pasukan dari timur, artinya berarti dari pasukan timur itu adalah wilayah yang sudah menyepakati dirinya sebagai wilayah yang setia pada Islam. Nah, itu berarti sistemnya sistem Islam, khilafah Islam. Ya. Seperti itu. Jadi khalifahnya gimana? Khalifahnya nanti hanya ada satu Al-Mahdi gitu ya. Tapi sebelum itu akan ada khalifah karena keterbatasan akan ada kekhilafahan karena keterbatasan informasi itu ya. Atau yang mengarahkan ke Imam Al-Mahdi itu tetap ada. Seperti itu, teman-teman. Tapi keyakinan kita adalah bahwa kekhilafahan yang dimaksud di fase kelima itu adalah khilafah yang di bawah kepemimpinan Imam Al-Mahdi yang menyatukan seluruh umat muslim yang ada di dunia. Seperti itu. Ya, oke. Makasih Kang Iko atas jawabannya. Alhamdulillah ya, sangat jelas lah, ngerti lah gitu kan. Nah, untuk yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, maka kita cukupkan. Soalnya sudah jam 9 ini ya. Oh iya. Ya, mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya, makanya pastikan teman-teman hadir lagi, bahwa insya Allah
untuk pertemuan selanjutnya yang season saya, ya, entah itu bulan depan atau misalkan 2 minggu lagi atau seminggu lagi, insya Allah kita akan bahas jejak Islam di fase kenabian, mulai dari hadirnya Rasul sebagai Rasulullah sampai penaklukan-penaklukan. Ya, ini berarti nanti kita akan belajar sirah nabawiyah, insya Allah. Ya. Seperti itu. Ya. Baru masuk jejak Islam selanjutnya. Karena kalau dibahas sekarang, ya tadi secara umum sudah, ya tapi kalau mau pengen detail, nggak bakal mungkin bisa sekarang. Seperti itu. Karena panjang banget ya. Insya Allah teman-teman akan takjub, ya, melihat bahwa Islam itu benar-benar pernah loh menjadi rahmatan lil alamin. Apakah sekarang masih menjadi rahmatan lil alamin? Ya, masih Islamnya, tapi umat Islamnya wallahu a'lam bishawab. Dan termasuk kita, apakah kita menjadi bagian dari orang yang membawa Islam menjadi rahmatan lil alamin atau justru sebaliknya? Mudah-mudahan kita tergolong menjadi bagian umat Islam yang tetap setia kepada Allah dan Rasulullah SAW. Terima kasih, Kang Ijal. Mangga. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kajian malam ini rampung. Ya, semoga ya kita di kajian selanjutnya bisa lebih ramai lagi, interaksinya bisa lebih hangat lagi, gitu kan. Kalau kita akan membahas masih seputar tentang sejarah Islam. Mungkin minggu depan kita akan lebih mendalam lagi. Ya, Kang Eko ya? Betul. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen materinya nih, sekalian nih, teman-teman silahkan screenshot saja ya untuk yang peta bahwa Islam pernah menguasai dunia ini. Bagi yang mau silahkan di screenshot aja. Insya Allah ini keren banget. Dan ini yang akan jadi pijakan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bahwa Islam pernah menguasai ini, yang wilayah hijau ini, itu pernah dikuasai Islam. Silahkan bagi teman-teman yang mau, boleh di screenshot aja. Bagi teman-teman juga yang ingin masih penasaran atau malu untuk bertanya di sini, bisa chatting Kang Eko langsung gitu kan. Boleh. Pada punya lah kan nama Kang Eko kan ya. Boleh tanya langsung lah kalau perlu datang ke pesantrennya langsung gitu kan buat discuss gitu kan. Ya, saya mah nggak panjang-panjang, cukup sampai di sini saja karena sudah malam. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di kajian selanjutnya. Semoga dengan kajian malam ini pengetahuan dan ilmu kita bertambah, ketakwaan kita bertambah. Semoga kita tetap istiqomah dalam dakwah syariat Islam. Oke, dari saya apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa ditunggu kehadirannya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita dan menjadikan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditunggu di kajian majelis kopi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.